warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zali Syahrul dari kelompok 8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan Blueprint IT Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan tema transformasi infrastruktur digital menuju layanan publik yang terintegrasi, aman, dan scalable. Presentasi ini disusun sebagai tugas mata kuliah Manajemen Infrastruktur IT yang diampu oleh Bapak Associate Profesor Gunawan SE MKom. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan, analisis kondisi saat ini dan target yang dicapai, serta rancangan arsitektur infrastruktur, solusi yang diusulkan, roadmap implementasi, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan slide pertama. Di slide pertama ini adalah latar belakang dan permasalahan. Pada slide pertama ditampilkan latar belakang serta permasalahan yang menjadi dasar penyusunan blueprint ini. Saat ini Diskominfo Kabupaten Cirebon masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Dari sisi keamanan, sistem yang digunakan masih memerlukan peningkatan agar mampu mendeteksi dan menangani ancaman cyber secara lebih optimal. Kemudian pada sisi komputasi ini, sebagian server masih menggunakan sistem konvensional sehingga kurang fleksibel dalam mendukung kebutuhan layanan digital yang terus berkembang. Selain itu juga kualitas jaringan di beberapa wilayah juga belum merata, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas layanan. Integrasi data antara organisasi perangkat daerah atau OPD juga masih belum optimal, karena sebagian sistem masih berjalan secara terpisah. Permasalahan tersebut tentunya dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik, efisiensi operasional, serta kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi smart government dan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Lanjut pada slide 2. Pada slide ini ditampilkan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini as is dengan kondisi yang diharapkan atau to be. Pada aspek jaringan, blueprint mengusulkan pembangunan backbone fiber optik dengan kapasitas lebih tinggi untuk meningkatkan konektivitas antar instansi. Pada aspek komputasi server, konvensional akan ditingkatkan menjadi Hyper-Converged Infrastruktur atau HCI agar pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, penyimpanan data akan diperkuat menggunakan SAN atau SAN Storage serta didukung Disaster Recovery Center sebagai pusat pemulihan apabila terjadi gangguan. Dari sisi keamanan, diterapkan berbagai teknologi seperti NGFW, WAF, SIEM, EDR, dan Security Operation Center atau SOC untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman cyber. Sedangkan pada aspek integrasi, seluruh OPD akan dihubungkan oleh API Gateway dan Government Bus, sehingga pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat dan terstandarisasi. Lalu transformasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat keamanan informasi, mendukung integrasi data antar OPD, serta mempercepat terwujudnya smart government di Kabupaten Cirebon. Kemudian di slide ketiga ada target instruksi arsitektur infrastruktur to be. Pada slide ini menampilkan rancangan arsitektur infrastruktur yang menjadi target implementasi blueprint.
Alur dimulai dari koneksi internet yang terlebih dahulu diamankan menggunakan Next Generation Firewall dan Web Application Firewall. Selanjutnya, lalu lintas data diteruskan menuju jaringan yang terdiri dari core layer, distribution layer, dan access layer. Jaringan tersebut akan melayani seluruh kebutuhan pemerintahan Kabupaten Cirebon yang mencakup OPD 40 kecamatan, 412 desa, serta 12 kelurahan. Seluruh layanan kemudian terpusat pada Private Cloud Data Center yang didukung oleh teknologi Hyper-Converged Infrastructure, SAN Storage, Database Cluster, API Gateway, serta Government Service Bus. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan, blueprint ini juga mengusulkan pembangunan Disaster Recovery Center serta Security Operation Center yang beroperasi selama 24 jam untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh infrastruktur. Lanjut pada slide 4 ini, solusi infrastruktur yang diusulkan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, blueprint ini mengusulkan 4 solusi utama. Yang pertama adalah modernisasi jaringan melalui pembangunan backbone fiber optik, penerapan SD-WAN, serta arsitektur jaringan bertingkat. Kedua adalah modernisasi pusat data menggunakan teknologi hyper-converged infrastruktur, SAN storage, database cluster, dan private cloud government. Ketiga adalah integrasi sistem melalui API Gateway Government Service Bus agar seluruh aplikasi pemerintah dapat saling bertukar data dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah penguatan keamanan cyber melalui implementasi NGFW, WAF, CN, EDR, serta Security Operation Center atau SOC yang beroperasi selama 24 jam. Keempat solusi tersebut saling melengkapi dalam mendukung transformasi infrastruktur digital di Kabupaten Cirebon. Lanjut pada slide 5 ini ada roadmap implementasi. Pada slide ini ditampilkan roadmap implementasi blueprint yang direncanakan berlangsung secara bertahap selama periode tahun 2026 hingga 2030. Tahap pertama berfokus pada pembangunan fondasi infrastruktur jaringan. Kemudian pada tahap berikutnya dilanjutkan dengan modernisasi pusat data menggunakan teknologi HCI dan SAN storage. Selanjutnya akan dilakukan integrasi sistem melalui API Gateway dan Government Service Bus. Kemudian dilakukan penguatan keamanan cyber melalui implementasi Security Operation Center beserta teknologi pendukung lainnya. Tahap terakhir adalah optimalisasi seluruh layanan digital guna mendukung terwujudnya Smart Government Kabupaten Cirebon. Melalui implementasi yang dilakukan secara bertahap ini diharapkan proses transformasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga masa depan. Lanjut pada slide 6, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Diskominfo Kabupaten Cirebon memerlukan transformasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pemerintahan digital. Kemudian melalui proses modernisasi jaringan, pembangunan pusat data hyper converged infrastruktur, integrasi data menggunakan API Gateway dan Government Service Bus, serta penguatan keamanan cyber melalui Security Operation Center. Blueprint ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan smart government yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Adapun beberapa rekomendasi yang dilakukan yaitu melaksanakan implementasi blueprint secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jaringan, pusat data, dan keamanan cyber,
kemudian mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi blueprint dapat berjalan sesuai dengan target yang telah dicapai. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen, Bapak Gunawan yang terhormat, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.